Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan niaga, apa kabar? Semoga hari ini kita semua diberi kesehatan dan senantiasa diberkahi Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat datang di video kami, Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, Bapepti, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari terkait dengan kewajiban menyampaikan laporan oleh lembaga dalam sistem resi gudang atau SRG serta teknis penyusunannya. Kawan niaga, tahu nggak sih dalam SRG terdapat 4 lembaga, yaitu Badan Pengawas yang diamanahkan kepada Bapepti, Pusat Registrasi atau Pusrek, Lembaga Penilaian Kesesuaian atau LPK, dan Pengelola Gudang. Nah, lembaga-lembaga ini memiliki hak, tugas, dan kewajibannya masing-masing. Antara lain, kewajiban menyampaikan laporan bagi Pusrek, LPK, dan pengelola gudang kepada Bapepti. Bagi pengelola gudang SRG, kewajiban menyampaikan laporan diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011. Kewajiban ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 Pasal 40 dan Pasal 51. Sedangkan teknisnya diatur dalam Peraturan Kepala Bapepti Nomor 12 Tahun 2009 tentang tata cara penyampaian laporan pengelola gudang, Lembaga Penilaian Kesesuaian, dan Pusat Registrasi. Nah, kawan niaga, di dalam rangkaian materi ini kita akan mempelajari teknis penyusunan laporan bagi pengelola gudang SRG sesuai dengan Peraturan Kepala Bapepti Nomor 12 Tahun 2009. Berdasarkan jenisnya, laporan pengelola gudang SRG dibagi menjadi 3, yaitu laporan barang dan resi gudang, laporan posisi stok harian, dan laporan keuangan. Laporan barang dan resi gudang di sini berisi tentang informasi terkait resi gudang yang masih aktif pada periode tertentu beserta dengan barangnya. Sedangkan laporan posisi stok harian berisi tentang stok barang yang ada di gudang SRG, baik untuk barang yang diterbitkan resi gudangnya maupun tidak diterbitkan resi gudangnya. Nah, pada laporan ini kita juga menyampaikan informasi pergerakan atau mutasi barang baik yang masuk maupun yang keluar. Terakhir adalah laporan keuangan. Pada dasarnya, laporan keuangan di sini sama dengan laporan keuangan pada umumnya sesuai dengan standar akuntansi yang ada, yang terdiri dari laporan laba rugi, arus kas, dan neraca. Hanya saja yang perlu ditekankan di sini adalah laporan keuangan yang dimaksud dalam hal ini merupakan laporan keuangan perusahaan secara umum yang mencakup seluruh aspek bisnis perusahaan dan bukan laporan keuangan pada unit bisnis SRG saja. Selanjutnya kawan niaga juga harus tahu nih bahwa berdasarkan waktu penyampaiannya, laporan pengelola gudang SRG juga dibagi menjadi 3, yaitu laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Sesuai dengan namanya, laporan bulanan adalah laporan yang disampaikan setiap 1 bulan sekali, laporan triwulanan adalah laporan yang disampaikan setiap 3 bulan sekali, dan laporan tahunan adalah laporan yang disampaikan setiap setahun sekali. Itulah kenapa laporan lembaga SRG ini sering disebut dengan laporan berkala. Sampai di sini kawan niaga sudah mulai paham kan? Kemudian, kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis laporan, kali ini kita akan membahas batas waktu penyampaian laporan berkala. Untuk laporan bulanan, batas waktu penyampaiannya adalah 7 hari kerja setelah tanggal periode pelaporan berakhir. Sedangkan laporan triwulanan disampaikan paling lambat 45 hari kerja setelah tanggal periode pelaporan berakhir. Dan untuk laporan tahunan, disampaikan paling lambat 90 hari kerja setelah tahun pelaporan. Kawan niaga, keterlambatan menyampaikan laporan memiliki konsekuensi tersendiri loh. Mau tahu konsekuensinya? Nah, ini dia. Lembaga dalam SRG yang terlambat menyampaikan laporan akan dikenakan sanksi,
mulai dari denda administratif hingga pembatalan persetujuan. Denda administratif sebesar paling sedikit Rp100.000 per hari kalender keterlambatan akan dikenakan bagi lembaga SRG yang terlambat menyampaikan laporan dengan ketentuan jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp100 juta. Apabila dalam tenggang waktu lebih dari 30 hari terlampaui, lembaga SRG tersebut masih belum memenuhi kewajibannya, maka akan diberikan sanksi tambahan, yaitu pembatasan kegiatan usaha. Dan apabila kewajiban menyampaikan laporan tersebut masih belum dipenuhi dalam tenggang waktu lebih dari 60 hari, maka akan diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha. Terakhir, lembaga SRG akan dibatalkan persetujuannya jika dalam tenggang waktu lebih dari 90 hari masih belum memenuhi kewajibannya juga untuk menyampaikan laporan berkala. Kira-kira dengan sanksi ini masih ada yang terlambat nggak ya? Semoga bisa patuh dan tertib ya kawan niaga. Oke kawan niaga, itulah tadi penjelasan secara umum terkait dengan kewajiban menyampaikan laporan secara berkala bagi pengelola gudang SRG. Pada video selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun laporan berkala, khususnya untuk laporan barang dan resi gudang dan laporan posisi stok harian. Adapun untuk laporan keuangan, dapat disesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan standar akuntansi. Ikuti video berikutnya ya. Terima kasih.